Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin salah satu jajanan tradisional yang favorit aku banget, yaitu dadar gulung yang kulitnya tuh super lembut, isiannya juga manis, legit dan pastinya super enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Nah, pertama-tama saya akan bikin untinya atau entennya dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan panci, lalu saya tambahkan 130 gram gula merah atau gula aren, 30 ml air, kemudian ini kita nyalakan apinya menggunakan api kecil. Ini kita masak hingga seluruh gula merahnya larut sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, kalau gula merahnya udah larut, selanjutnya kita saring karena biasanya di gula merah itu ada banyak kotoran-kotoran. Jadi, ini saya saring dulu. Setelah disaring, ini saya masak lagi. Ini saya pakai masih teflon yang lama. Kita tuang aja langsung semua gula merahnya. Setelah itu ini saya tambahkan 200 gram kelapa parut, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang hingga larutan gula merah dan kelapanya itu tercampur rata, airnya menyusut dan unti kelapanya mengering. Nah, kalau udah seperti ini, airnya sudah menyusut, unti kelapanya sudah mengering, ini kita matikan dulu kompornya lalu kita dinginkan. Nah, selanjutnya kita akan bikin kulit dadarnya. Ini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya tambahkan 1 butir telur ayam, 1/4 sendok teh garam, 1 saset santan instan atau setara dengan 65 ml. Setelah itu kita aduk-aduk menggunakan whisker hingga semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan tepung tapioka, dan 500 ml air. Nah, untuk penambahan airnya di sini kita tambahkan secara bertahap ya, teman-teman. Kita tambahkan sedikit dulu, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah itu udah agak merata dia, kita tambahkan sedikit lagi, lalu kita aduk kembali. Jadi pastikan kita itu supaya memudahkan kita untuk mengaduknya. Jadi kita benar-benar nambahkannya sedikit-sedikit ya. Kita tambahkan lagi sedikit, lalu kita aduk-aduk hingga adonannya itu halus. Setelah adonannya halus seperti ini, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan pasta pandan secukupnya. Nah, untuk warnanya ini opsional ya teman-teman, bisa menggunakan pasta pandan atau teman-teman di rumah kalau punya daun pandan atau daun suji juga lebih bagus. Tapi karena saya nggak punya, jadi saya pakai pewarna aja ya. Ini saya tambahkan sedikit dulu pasta pandannya, lalu kita aduk kembali menggunakan whisker hingga tercampur rata. Nah, oh ya, tadi sini saya tambahkan sisa airnya tadi, terus saya aduk-aduk kembali hingga adonan benar-benar tercampur rata dan udah halus. Nah, karena menurut saya warna hijaunya ini masih pucat banget, jadi saya tambahkan lagi pasta pandan secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali menggunakan whisker hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata dan adonan udah halus, selanjutnya kita saring. Ini tujuannya untuk memastikan kalau tidak ada lagi adonan yang bergerandul atau menggumpal. Nah, selanjutnya ini adonannya kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu adonan siap untuk dicetak. Nah, ini saya sudah panaskan teflon, saya olesi dengan minyak menggunakan tisu supaya minyaknya tipis-tipis aja. Ini akan kita tunggu hingga panas. Oke teman-teman, ini di sini saya menggunakan teflon dengan diameter 22 cm dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah teflonnya panas, langsung aja kita tuang adonannya. Terus kita goyangkan teflonnya supaya kulitnya merata dan ini kita masak hingga matang. Kalau teflonnya nggak panas, nanti pori-porinya nggak keluar. Jadi pastikan teflonnya sudah kondisi panas ya. Nah, ini bagian pinggirnya udah mengangkat, ini udah mengering, langsung aja kita angkat dan kita simpan dulu di
piring. Ini sebenarnya piringnya udah saya olesi dengan minyak tipis-tipis supaya tidak lengket. Lanjut kita bikin adonan kulit yang kedua. Ini kita panaskan lagi teflonnya, lalu saya olesi dengan menggunakan tisu minyak tipis-tipis. Setelah teflonnya panas, kita tuang lagi adonannya, kemudian kita goyangkan teflonnya hingga merata, dan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga kulitnya itu mengering. Nah, kalau bagian pinggirnya udah mulai mengangkat seperti ini artinya udah kering, langsung kita sisihkan lagi. Jadi lakukan hal yang sama hingga semua adonan kulitnya selesai. Jadi untuk pori-pori di kue dadar itu bisa diatur ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen pori-porinya lebih besar, jadi tuh pastikan si teflonnya itu benar-benar panas, lalu diolesi dengan minyak agak sedikit banyak. Setelah itu baru dituang adonannya, itu nanti pori-porinya besar. Nah, kalau misalnya pengen pori-porinya lebih halus, jadi dia ketika teflonnya udah panasnya itu pas, lalu tuang minyaknya itu bener diolesi minyaknya itu benar-benar tipis banget. Nah, itu nanti pori-porinya lebih halus. Saya bikin semua kulitnya, lanjut kita bikin dadar gulungnya. Nah, ini aku udah siapkan piring, lalu akan saya ambil satu lembar kulitnya. Kita letakkan di piring, kita rapikan, jangan sampai ada sisi yang menggulung. Terus kita ambil satu sendok teh untinya. Nah, untuk banyak untinya ini dapat disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Setelah itu kita lipat bagian sisi-sisinya, kita lipat satu dulu, lalu kita lipat sisi kanan kirinya. Setelah itu kita gulung. Nah, gampang banget kan teman-teman cara bikinnya. Nah, selanjutnya kita lipat lagi yang kedua. Nah, ini antar kulitnya tidak lengket ya teman-teman, mudah banget diambilnya. Ini kita letakkan di atas piring, lalu kita ambil untinya 1 sendok teh. Nah, setelah itu kita lipat sisi kanan kiri dan belakangnya, lalu kita gulung. Nah, ini ketika digulung agak sedikit dipadatkan. Nah, gampang banget kan bikinnya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Kalian wajib coba resep ini karena ini beneran enak banget. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Ini tuh bisa jadi ide cemilan teman-teman atau bahkan jadi ide jualan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.